Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Wa qala aidan alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita untuk melaksanakan peringatan Tahun Baru Islam 1442 Hijriah. Tahun Baru Islam yang kita peringati tahun ini diambil dari peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Saudara-saudara sekalian, mengapa peristiwa hijrah itu yang dijadikan atau ditetapkan menjadi kalender Islam? Karena peristiwa hijrah ini adalah satu peristiwa yang sangat luar biasa, menjadi tonggak keberhasilan perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Kurang lebih 10 tahun Nabi SAW bersama para sahabat dan umat Islam berdakwah di Madinah, membuahkan hasil yang gemilang. Seluruh jazirah Arab ditaklukkan, bahkan beberapa negara di sekitar jazirah Arab. Saudara-saudara sekalian, peristiwa hijrah adalah momentum yang luar biasa. Kita ketahui ketika Nabi SAW akan hijrah ke Madinah, maka kafir Quraisy berupaya untuk menghalang-halangi Nabi SAW. Bahkan mereka menjanjikan hadiah berupa 100 ekor onta siapa yang bisa menangkap Muhammad hidup atau mati. Maka kabilah-kabilah Quraisy yang kafir ini, mereka mengadakan satu rapat. Bagaimana cara supaya Muhammad SAW tidak jadi hijrah ke Madinah? Dalam rapat itu ada yang mengusulkan Muhammad ditangkap kemudian dipenjarakan. Tapi ada yang menolak. Ada yang mengusulkan Muhammad diungsikan, tapi juga ditolak dengan alasan kalau Muhammad itu kita penjarakan, nanti orang yang menjenguk dia akan dia dakwai dan dia bisa menjadi pengikutnya. Kalau dia kita ungsikan, maka orang-orang di tempat pengungsian juga akan dia dakwai dan akan menjadi pengikutnya. Kalau begitu, ya, apa yang harus kita lakukan? Maka salah seorang orang tua menyarankan Muhammad harus dibunuh. Maka orang-orang pun berkata, kalau dia dibunuh, maka mereka akan bisa membalas dendam. Kata orang tua tersebut, kita kumpulkan semua algojo, ya, dari berbagai kabilah, bukan hanya satu kabilah, dari berbagai suku yang ada di Arab Saudi yang masih kafir itu, untuk menangkap, membunuh Nabi Muhammad SAW. Usul itu pun diterima. Maka di malam Nabi akan hijrah ke Madinah, algojo tadi itu mengepung rumahnya Nabi SAW. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudara sekalian? Ternyata wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kamu punya rencana, Allah juga punya rencana, tapi sebaik-baik rencana dan rencananya Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari itu, algojo tadi yang sudah mengepung rumahnya Nabi SAW itu, ya,
ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tertidur pulas sehingga Nabi Muhammad SAW keluar dari rumahnya tidak diketahui oleh mereka-mereka yang mengepung tadi itu. Nabi Muhammad keluar menuju rumahnya Abu Bakar As-Siddiq, kemudian mereka menuju ke Madinah dengan lebih dulu bersembunyi di Gua Tsur. Maka orang-orang yang mengepung rumahnya Nabi SAW tersebut setelah terbangun, ya, mereka kemudian mendobrak pintu rumahnya Nabi dan mengangkat selimut. Ternyata di tempat tidur tersebut yang ada bukannya Nabi Muhammad tetapi Ali bin Abi Thalib. Maka mereka kesal dan mereka mencari Nabi Muhammad ke arah Madinah, tidak ditemukan. Mereka kemudian mencari ke arah Gua Tsur. Di Gua Tsur, Nabi Muhammad ditemani oleh Abu Bakar bersembunyi di gua yang tidak seberapa dalamnya, di tepi jurang Gunung Sur tersebut. Seandainya mereka menengok saja sudah bisa kelihatan orang di dalam gua tersebut. Tetapi melihat di mulut gua tersebut ada sarang laba-laba yang tidak putus, maka mereka menyimpulkan bahwa tidak ada orang di dalam gua, tidak ada Muhammad di sini, tidak ada Abu Bakar di sini. Maka mereka pulang. 3 hari 3 malam Nabi Muhammad dan Abu Bakar berada di gua tersebut. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan menuju Madinah, yang kemudian setiba di Madinah disambut dengan gembira oleh kaum muslimin dan muslimat yang sudah merindukan kedatangan mereka. Saudara-saudara sekalian, sampai di Madinah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di mana tinggal? Kalau Nabi tinggal di rumah orang miskin, maka nanti orang kaya akan tersinggung. Kok Nabi ini tidak menghargai kami orang kaya? Kalau Nabi tinggal sama orang kaya, Nabi orang miskin berkata, orang miskin akan berkata, oh Nabi ini hanya maunya sama orang-orang kaya, orang bangsawan saja. Maka Nabi mengambil kebijakan. Nabi berkata, ketika dia turun dari kendaraannya, dari ontanya, di mana onta saya ini berhenti, disitulah saya akan tinggal. Maka Nabi turun dari ontanya, kemudian Nabi melepaskan ontanya, berjalan kemana saja, maka onta itu berhenti di satu tempat, di rumah seseorang, maka disitulah Nabi SAW. Ini hal yang luar biasa, saudara-saudara sekalian. Nah, kalau kita melihat sejenak atau menyimak sejenak peristiwa hijrah Nabi SAW, memang peristiwa yang sangat luar biasa. Tujuan hijrah Nabi SAW ini bukan karena takut kepada musuh, tetapi bagaimana Nabi mengatur strategi dakwah di kota Madinah tersebut, melancarkan dakwah dari kota Madinah yang dulu dikenal dengan kota Yathrib. Ya. Saudara-saudara sekalian, hijrah Nabi ke Madinah dilakukan dengan niat dan keyakinan yang teguh dan semangat yang tinggi untuk dapat melakukan perubahan. Itu antara lain tujuan daripada Nabi melakukan hijrah ke Madinah. Tujuan yang lain adalah bahwa hijrah itu tidak sekedar perpindahan dari satu tempat ke tempat lain, tetapi hijrah yang sebenarnya adalah perpindahan dari keadaan yang kurang baik menuju kepada keadaan yang lebih baik, yang kurang aman kepada keadaan yang aman dan kondusif. Hijrah dari kemaksiatan kepada keimanan, dari negeri kufar kepada negeri yang beriman, aman, sentosa. Hijrah adalah perjuangan untuk suatu tujuan yang mulia, karenanya memerlukan kesabaran dan pengorbanan. Hijrah itu adalah ibadah, karenanya motivasi atau niat adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan. Hijrah harus untuk kesatuan dan persatuan, bukan untuk perpecahan. Hijrah adalah jalan untuk mencapai kemenangan. Hijrah itu mendatangkan rezeki dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hijrah itu adalah untuk meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, mari kita jadikan momentum hijrah ini
untuk merubah diri kita, merubah karakter kita dari karakter yang buruk, dari keadaan yang buruk menjadi keadaan yang lebih baik. Semoga tahun ini keadaan kita lebih baik dari tahun-tahun kemarin. Baik itu iman kita, ibadah kita, amal kita, ya, bahkan ekonomi kita, semoga lebih baik dari tahun-tahun kemarin. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.